Sudah terlihat ini share screen saya? Sudah, Pak. Jadi hari ini kita akan lebih banyak membahas jenis-jenisnya rehabilitasi itu seperti apa saja, sama asistif teknologi. Jadi sebenarnya dua ini tuh hampir hampir mirip begitu. Yang satu lebih ke ke ilmunya, rehabilitation engineering itu lebih ke ilmunya. Kalau yang asistif teknologi ini lebih ke tadi teknologinya, atau mungkin lebih kita bisa bilang bendanya seperti itu. Atau kalau misalnya kadang itu ada pengertian lain, kalau yang rehabilitasi ini lebih ke proses untuk menuju ada tujuannya untuk menyembuhkan, ada untuk latihan begitu. Tapi kalau yang asistif ini lebih untuk yang membantu sifatnya sehari-hari. Ada yang membaginya seperti itu. Nah, pertama-tama mungkin mengenai kalau misalnya seorang rehabilitation engineering itu apa sih yang dipelajari? Yang jelas di sini lebih spesifik lagi di dalamnya BME. Yang di sini lebih ke aplikasi sains dan teknologi untuk meningkatkan kualitas hidup seseorang dengan dengan disabilitas. Disabilitas di sini yang bisa bentuknya macam-macam, mulai dari memang ketidakmampuan kalau misalnya yang banyak kita ketahui, misalnya ketidakmampuan untuk melakukan gerakan tertentu, atau mungkin melakukan salah satu anggota atau fungsi tubuhnya hilang, teramputasi, dan kemudian tidak bisa melakukan salah satu kegiatan tertentu. Nah, yang seperti itu dengan menggunakan teknologi atau sains ini tujuannya meningkatkan kualitas hidupnya. Jadi paling enggak sudah nanti meningkat dan menuju ke orang yang normal seperti itu. Kalau misalnya asistif teknologi itu berarti sudah ada bentuknya gitu ya. Jadi entah itu produk, alat, atau perlengkapan. Jadi bisa produk, device, atau equipment yang tujuannya adalah, nah di sini ada maintain. Jadi tujuannya adalah menjaga agar fungsi anggota tubuhnya atau fungsi dari bagian tubuhnya itu tetap berjalan dengan baik, entah atau kemudian meningkatkan, dan juga increase atau improve di sini hampir sama artinya. Jadi meningkatkan yang sudah tadi, yang ketika mungkin ada bagian-bagian yang mengalami penurunan fungsi atau disabilitas seperti itu. Kemudian yang dikerjakan apa saja sebenarnya di sini? Kerjanya di mana saja? Itu banyak macamnya. Ini mostly kalau misalnya untuk yang biomedical engineering ini mungkin pembagiannya hampir sama begitu ya. Ada yang kerjanya itu di lab untuk riset, kemudian ada yang klinik. Kalau klinik rehabilitation engineer ini lebih ke mungkin mirip sama fisioterapis begitu. Kalau kemarin sempat ada yang ikut kita yang kedua itu ada teman saya Eki, yang dia lulusan S2 dari fisioterapi. Jadi awalnya dulu teknik biomedis, kemudian S2-nya dia lebih memilih ke fisioterapis karena dia lebih cenderung untuk lebih suka ketika ada interaksi dengan manusia begitu, bukannya dengan alat begitu. Itu hubungannya dekat sama fisioterapis. Atau yang di industri. Kalau yang di industri berarti yang biasanya di bagian R&D, yang tujuannya adalah untuk product development. Ada juga di sini kerjanya dengan siapa saja. Entah di sini yang paling utama adalah kliennya. Kliennya berarti di sini pasien begitu, dan juga hubungannya dengan keluarga, entah itu atau teacher atau employer-nya. Karena di sini berarti pasiennya di sini kalau misalnya memang asistif teknologinya memang dipakai untuk sekolah begitu misalnya, pasti hubungannya sama gurunya nanti. Atau mungkin beberapa asistif teknologi yang digunakan di tempat kerja, hubungannya sama employer-nya pasti seperti itu. Atau di sini nanti berhubungan dengan healthcare provider, berarti di sini yang memberikan fasilitas kesehatan, entah itu dari medical doctor, ortopedik, apalagi ya ini, kalau dua yang ini saya kurang tahu nih. Tapi yang lainnya itu berarti termasuk nanti misalnya yang bagian insurance,
terus kemudian bagian yang mengatur kebijakan mengenai penggunaan alat-alat kesehatan dan lain sebagainya. Tetap ada hubungannya dengan mereka karena nanti ketika si alat tadi si asistif teknologi itu akan digunakan atau misalnya akan ke pasaran, pasti harus melalui prosedural yang itu harus lewat izin-izin dan lain sebagainya. Ada juga di sini bedanya mungkin ya dengan yang lain lebih ke klinikal dibanding ke engineer biasanya begitu. Karena di sini yang jadi sumber utama atau istilahnya yang menjadi sumber utama informasi pertama dari rehabilitation engineer di sini adalah orang-orangnya begitu atau usernya nantinya, orang yang akan menggunakan produk-produk yang akan dihasilkan. Jadi istilahnya ketika produk itu mungkin menyinggung yang kemarin sempat saya sampaikan ya di minggu pertama atau yang kedua, ketika produknya itu dari sisi fungsionalitas sangat baik, tapi ternyata dari sisi usernya merasa produknya terlalu ribet, produknya terlalu kurang ringkas kalau dipakai dan akhirnya mereka nggak akan pakai, ya itu percuma aja begitu. Nanti akan kita bahas di akhir mengenai istilahnya do and dance-nya itu seperti apa ketika mendesain begitu. Mungkin sebelum masuk ke ke jenis-jenisnya di sini mungkin ada yang bisa share mungkin yang kalian tahu mungkin dari topik selain dari yang topik proyek kalian yang dimaksud dengan rehabilitation engineering atau assistive technology itu seperti apa saja. Coba beberapa gitu sebelum kita masuk ke jenis-jenisnya nanti. Ada yang mau coba? Yang saya belum pernah dengar suaranya ya, siapa ya? Coba. Oh, ini udah lama nggak dengar suaranya Dea nih. Coba Dea. Halo. Ya. Iya, Pak. Setahu saya rehabilitation engineering juga yang sama kayak yang udah Bapak jelasin sih. Kayak membantu rehabilitasi pasien yang mengalami kayak apa sih namanya? Ya, mengalami kelainan di sisi medisnya gitu. Kasih contoh kayak apa alatnya gitu atau mungkin kerjanya bagaimana gitu. Contoh alatnya. Boleh alatnya atau mungkin kalau misalnya alatnya nggak tahu namanya, cara kerjanya deh kayak gimana gitu. Kebanyakan yang pernah saya lihat tuh yang kayak ini sih Pak, untuk yang kakinya tuh habis diamputasi misalkan gitu. Boleh. Kaki yang buatan gitu Pak. Prostesis ya Pak. Nah, prostesis benar. Nanti itu ada di bawah salah satu contohnya itu. Oke, terima kasih. Siapa lagi nih ya? Yolanda. Halo, Yolanda. Iya, Pak. Nah, coba nih, apa lagi contohnya mungkin yang Yolanda tahu tentang assistive technology atau rehabilitation engineering? Rehabilitasi engineering kayak buat alat yang untuk membantu pemulihannya pasien, kayak misalnya habis kecelakaan gitu ada penompang buat tulangnya, kayak ada sling gitu juga. Boleh, itu ada sling, ada istilah itu juga. Namanya itu apa ya kalau sling di sini ini banyak dipakai kalau misalnya ini ya kayak misalnya buat bopong tangan begitu biar tangannya nggak bergerak. Selain di gips itu pasti kan daripada tangannya kalau posisinya turun ke bawah itu pasti terayun-ayun terus ketika orang berjalan misalnya. Nah itu biar tidak terlalu banyak pergerakan. Nah dikasih sling. Nah, itu boleh itu contohnya. Traksi ya, Pak? Apa? Traksi gitu ya sling tuh? Traksi. Kalau sling di sini biasanya mostly untuk istilahnya dipakai untuk yang ini ekstremitas atas untuk tangan biasanya. Kalau misal habis di gips, nah itu biasanya kan tangannya yang dikasih
apa ya istilahnya ya, tadah begitu buat biar dia tidak banyak bergerak, ditaruh ke depan gitu. Nah, itu namanya sling. Apa ya, kalau misalnya sling kan bahasa Indonesia itu kayak ini loh, apa namanya, kalau misalnya kalian ada tas yang selempang, nah kan sling kan aslinya selempang itu. Satu lagi, Rafli? Belum kepikiran coba. Jangan terlalu mikir yang ribet-ribet ya, mungkin yang dekat dengan yang kalian tahu begitu. Oke. Yang tujuannya tadi kan, dia tujuannya adalah meningkatkan kualitas hidup dari seseorang yang memiliki disabilitas. Iya. Kalau misalnya jangan terlalu yang mikirnya terlalu advance atau ribet, bahkan yang mungkin kecil tapi itu membantu, nah itu termasuk di situ sebenarnya. Screen narrator. Apa? Kayak on screen narrator gitu, Pak, yang kayak bacain teks di HP kayak buat tunanetra gitu. Nah, itu boleh tuh. Itu juga termasuk salah satu asistif teknologi yang tujuannya tadi kan, karena itu lebih apa, mengimprove quality of life dari seseorang. 3 contoh tadi sudah benar, sudah termasuk semuanya. Terima kasih. Nah, nanti kita akan bahas satu-satu di sini. Ini contoh yang pertama adalah contoh yang menurut saya itu apa ya, sederhana, bahkan mungkin di sini posisinya kalian tuh lagi menghadap semua ke ini, ke, nah, bahkan keyboard itu termasuk salah satu asistif teknologi yang tujuannya adalah mempermudah di sini akhirnya, mempermudah asistif teknologi yang seperti apa? Tujuannya untuk komunikasi. Kemudian tadi yang layar dan lain apa, ada narator begitu, itu juga termasuk. Kayak misalnya ini salah satu yang mungkin saya juga kurang tahu kapan tuh ditemukan. Kayak kenapa sih susunan hurufnya tuh harus QWERTY begini? Kok nggak harus urut abjad aja, ABCD dan lain sebagainya begitu? Ini pun kan ini nggak sama ini ya. Kayak misalnya biasanya kalau QWERTY M-nya itu sebelahnya N di sini, maksimum di sini sampai L dan lain sebagainya. Nah itu pasti sudah sudah diteliti begitu. Bagaimana akhirnya kenyamanan yang dirasakan oleh penggunanya yang kemudian itu berefek pada desain-desain yang terdahulu, sehingga sampai sekarang yang dipakai adalah susunan QWERTY seperti ini. Nah itu termasuk. Terus kemudian ada namanya kayak gini, augmentative communication. Jadi istilahnya komunikasi yang dipakai oleh anak-anak yang biasanya berkebutuhan khusus biasanya, yang itu tidak bisa menyampaikan lewat komunikasi verbal. Jadi akhirnya ketika mau bilang tidak harus menggunakan tombol, atau mungkin komunikasinya menggunakan gambar seperti ini. Nah ini sama ini. Jadi dua tipe ini lebih ke tipe yang untuk komunikasi begitu. Banyak jenisnya sebenarnya, tapi termasuk bagaimana ditemukannya sign language kayak begituan. Tujuannya memang tadi kan termasuk sudah meningkatkan quality of life dari seorang yang mengalami disabilitas, dan itu sudah termasuk salah satu teknologi di situ. Berarti kalau ini Pak, kalau kayak di lift itu kan ada yang kode biner ya? Oh, yang itu. Ada yang braille, timbul. Iya, braille timbul itu juga masuk berarti ya? Termasuk. Kalau mungkin kalian notice nggak, kalau misalnya di trotoar di jalannya itu ada, kalau di bagian tengah ada garis-garis, kemudian kalau pas di pojokan itu ada bulat-bulat. Notice nggak itu? Iya. Oh, iya, Pak. Iya, Nah, itu kan juga itu salah satu teknologi, termasuk asistif teknologi yang akhirnya membantu tunanetra ketika mereka berjalan. Itu nggak yang sekedar ngasal aja desain ada garis-garis sama bulatnya, emang ada tujuannya itu. Saya kira biar tapi nggak ada yang pleset. ujungnya got gitu Pak. Kenapa? Ada yang ujung di jalannya itu malah lubang gitu, itu apa, kesalahan manusia atau gimana? Atau emang lubang kayak gimana gitu? maksudnya? Maksudnya ada beberapa gambar, ini nggak tahu ya. Aku lihatnya di internet sih. Jadi kayak di setelah ujung simbolnya itu, simbol-simbol yang lurus gitu, Ya. malah akhirnya tuh ada lubang, ada got gitu loh. Nah, itu masalah human error ya begitu. Simbolnya Kalau untuk penanda dia udah selesai itu apa emang bulat-bulat itu? Biasanya ini kalau misalnya berhenti atau mungkin belokan itu tadi bulat-bulat tadi itu. Jadi kalau misalnya istilahnya jalan lurus, masih jalannya itu lurus, itu pasti nanti garis panjang-panjang begitu. Kemudian kalau ada belokan atau berhenti itu ada bulat-bulat 16 biasanya. Desain umumnya seperti itu di mana-mana biasanya.
Oke. Kalau yang Atau bulat kalau jarang pas notice ada sih. jalan, pasti dikasih pembatas biasanya. Pasti ada pembatas biasanya. Pembatas apa namanya? Yang kayak bukan tugu ya, apa itu yang berdiri tingginya mungkin sepinggang, apa itu namanya? Saya juga nggak tahu itu. Yang ada di pinggir jalan biasanya. Kalau misalnya itu bisa pas pintu di dekat mall, pintu ada pintu masuk, pintu keluar mall atau apa gitu, pasti ada itu. Coba tiang pokoknya Iya, kalau tiang. bentuknya. Nah, benar kayak bentuk kayak tiang itu. Itu kan buat penanda kalau itu berarti pintu masuk, pintu keluar kayak gitu. Atau ada sebenarnya ini salah satu standar biasanya kayak di FSC udah ada tuh, kayak misalnya kalau misalnya ada tangga, pasti di sebelah kirinya itu, di sebagian kirinya ada apa namanya, lebih untuk yang bukan tangga bentuknya, yang untuk naik misalnya kursi roda begitu. Nah itu juga standar umumnya ada yang begitu. Kemudian nanti biasanya itu dekat pintu keluar atau pintu masuk gedung atau apa gitu ada parkir khusus untuk yang memang mereka yang berkebutuhan khusus. Bisa standar seperti itu diperhitungkan. Nah, kemudian ada tipe-tipe rehab yang lain tuh, ada yang dia itu untuk yang ergonomis. Nah, ini yang biasanya itu bidang kita berkaitan dengan yang bagian teknik industri. Itu banyak sekali diteliti yang seperti ini, mulai dari posisi duduk atau istilahnya itu apa ya? Istilah ini bahasa Inggris itu stature kalau misalnya pernah dengar. Jadi kayak bagaimana sih posisi yang paling nyaman ketika orang bekerja menghadap laptop atau komputer begitu, jaraknya harus berapa, kemudian kalau senderan tuh sudutnya harus berapa, tinggi antara tangan megang kayak misal di gambar ini, tangan megang di di keyboard sama megang mouse tuh jaraknya harus seberapa, lebarnya seberapa, itu pasti diperhitungkan semua untuk bagian pabrik yang misalnya mendesain meja untuk kerja begitu. Itu risetnya nggak sebentar yang seperti itu. Dan kayak gini lebih ke regional. Jadi kan pasti di antara satu daerah dengan daerah yang lain memiliki persebaran atau range anatomi itu yang berbeda satu sama lain. Contoh kayak misalnya alat-alat contoh sepeda yang sekarang lagi booming banyak nih, yang dipakai di sini sama yang dipakai mungkin di Eropa begitu, itu sangat kadang jauh begitu, apalagi kalau misalnya Indonesia sama Belanda gitu. Yang di Indonesia orang rata-rata normal tuh kalau cowok tingginya berapa? 165 segituan rata-rata. 165, kalau cewek 160. Segituan ya. Nah, kalau Belanda itu rata-rata cowoknya 180, ceweknya 170. Nah, sangat jauh. Sepeda yang bisa kita pakai itu dipakai buat anak-anak kalau di sana. Nah, kan yang kayak gitu. Untuk meja kerja pun akan sama sebenarnya. Nggak cuma meja kerja ya, tapi banyak sekali jenisnya. Sampai mungkin kalau kalian notice di sini ada yang gamer nggak? Yang suka main game entah yang macam-macam, pasti mouse-nya berbeda gitu kan. Jumlah kliknya lebih banyak, bentuknya juga menyesuaikan bentuk jari, kayak begitu kan? Iya, Pak. Iya. Nah, itu salah satu tadi tujuannya. Kalau yang ini bukan untuk yang mengalami disabilitas ya, tapi tujuannya lebih untuk yang recreation kayak begitu. Terus kemudian itu salah satu tipe-tipenya, tujuannya untuk yang ergonomik itu istilahnya. Ada juga yang ini nih, yang mungkin yang sangat-sangat dekat dengan kita adalah prosthetics dan orthotics. Masih ingat bedanya apa? Kayaknya sempat saya bahas dulu tuh di kelas biomekanik tuh. Prosthetics sama orthotics. Ada yang mau coba jawab? Apa bedanya kira-kira? Permisi Pak, saya izin Icul. Ya boleh. Siapa ini? Icul? Iya, saya Icul. Seingat saya kalau prostesa itu alat bantu pengganti anggota gerak. Kalau ortesa itu alat bantu penyangga tubuh. Jadi kalau
kalau protesa itu misalkan tangan begitu, tangannya misal tangan amputasi itu diganti dengan tangan robot. Kalau semisal ortosa itu pakai exo. Nah, benar. Kata kuncinya itu tadi, Ya. ada ganti, sama satunya sebenarnya itu lebih tepat tuh membantu. Jadi replace sama help, itu bedanya. Kalau prostesis memang dia menggantikan bagian tubuh yang tadi fungsinya sudah hilang. Kayak contohnya amputasi. Tapi di sini bukan cuma yang amputasi. Kalau amputasi kan mungkin lebih tepatnya untuk yang anggota gerak gitu ya. Tapi juga ada prostesis yang itu bukan di anggota gerak. Dulu sempat saya singgung tuh di biomekanik. Ada yang masih ingat nggak? Contohnya apa? Masih ada yang ingat nggak? Prostesis tapi yang bukan di anggota gerak. Banyak sih contohnya sebenarnya ini. Harusnya anak-anak biomaterial lebih familiar nih dengan ini. Ada dua ya, kayak nggak ada 2 anak biomaterial di sini. Mau coba jawab, Pak? Boleh, boleh. Ya, mungkin ada ini heart valve, Pak. Apa sih katup jantung? Nah, boleh. Katup jantung termasuk di sini karena dia menggantikan katup jantung aslinya karena sudah mengalami, kalau kalian dulu masih ingat ada istilah regurgitasi itu, yang katup jantungnya satunya nggak bisa menutup sempurna, satunya nggak bisa membuka sempurna. Nah, itu pasti kan digantikan dengan katup jantung buatan. Kadang itu kalau saya saya sendiri pun sampai sekarang itu kadang ketika menyampaikan seperti ini agak rancu antara istilah prostesis sama implan begitu. Tapi kalau misalnya dibilang kayak tadi misalnya contoh katup jantung, itu dibilang prostesis benar juga karena dia menggantikan. Dibilang implan juga benar juga karena ini ditanam gitu di dalam tubuh itu. Terus kemudian ada yang ingat nggak waktu itu saya sempat menunjukkan gambar voice prosthesis yang di leher ada lubang, yang itu tujuannya kalau misalnya orang kena ada tumor atau kanker di pita suaranya, kemudian pita suaranya harus diambil, nah itu digantikan yang itu untuk penghasil suaranya begitu. Tapi jadi kayak kelihatan kayak lubang begitu di bagian leher, di atasnya tulang tulang belikatnya ini ya. Tuh. Itu contohnya. Kalau misalnya kalian lihat di sini, di gambar ini, itu yang atasnya adalah prostesis tangan. Ini tangannya masih bentuknya itu ini ya, penjepit gitu ya, belum tangan yang wujud 5 jari begitu. Atau yang di bawah ini ortosis, termasuk ortosis yang tujuannya untuk ini. Kalau ini sepertinya siku ini. Jadi lengan atas sama lengan bawah gitu. Kemudian next, nah ini yang tadi ada yang recreation lebih ke recreationnya ada 2 macam sebenarnya. Ada yang memang recreation tujuannya untuk orang yang mengalami disabilitas, sama recreation yang memang ya for leisure gitu. Jadi untuk orang yang normal pun juga bisa pakai. Nah itu juga termasuk di sini. Kayak contoh orang kalau ini misalnya sepeda roda 3 begitu. Terus kemudian ini untuk menggantikan dayungnya akhirnya pakai pakai pedal gitu ya gantinya. Gitu. Terus kemudian ada yang juga untuk transportasi. Jadi lebih memudahkan mobilitas seseorang. Ya ini yang termasuk nanti salah satu yang akan dibahas oleh salah satu kelompok yang mengenai wheelchair. Nah, ini termasuk nih rehabilitasi yang tujuannya untuk lebih ke transportasi biar mobilitasnya itu lebih lancar lagi begitu. Ada juga yang kalau ini misalnya mobilitas dari yang dari jalan mau masuk mobil, nah itu alat bantunya apa, nah itu juga bisa. Saya kurang tahu kalau misalnya ada yang pernah naik ini nggak yang bis Surabaya, itu ada ini nggak, ada fasilitas kalau misalnya ada orang yang naik kursi roda begitu, itu apakah akhirnya body dari bisnya itu bisa turun dikit gitu nggak? Ada yang pernah tahu kayak gitu? Kayaknya enggak deh, Pak. Enggak ya? Enggak tahu, Pak. Ada. Oke. Nah, itu sebenarnya Tapi kalau mobil ada, Pak. mobil ada yang begitu ya? Ada, Iya. Pak. Nah,
saya itu tahunya yang bis biasanya itu. Jadi kalau misalnya bis itu kan memang posisinya itu agak tinggi, tapi ketika bisnya itu mau masuk ke halte, nah itu kalau misalnya ada tadi yang orang mengalami disabilitas, itu sopirnya bisa ngatur nanti tinggi dari body base-nya itu diturunkan sedikit biar sejajar dengan haltenya, biar akhirnya orang-orang yang naik kursi roda itu gampang masuk ke base-nya. Nah, kayak gitu kan termasuk di salah satu teknologi juga biar lebih memudahkan orang-orang yang mengalami disabilitas tetap bisa merasakan transportasi umum dengan enak begitu. Terus kemudian, nah ini ada juga nih, ini tadi yang masuk wheelchair atau salah satunya ini juga termasuk tempat duduk. Ini juga banyak sekali dikembangkan begitu, terutama untuk yang ini kayak misalnya untuk tempat duduknya di mobil, terus kemudian ada crib buat bayi, terus tempat duduknya buat bayi juga yang di mobil kayak begituan. Itu desain-desainnya selalu dikembangkan agar tadi itu lebih mengutamakan kenyamanan ketika seseorang menggunakan. Atau mungkin yang tadi yang wheel mobility, nah ini saya nggak tahu sih ini, tapi ada sepertinya begini. Yang kursi roda tapi lebih eye catching mungkin dari sisi bentuknya yang tidak terlalu bulky begitu. Atau mungkin cuma untuk ada yang pernah tahu namanya Segway nggak? Segway. Yang kayak apa ya istilahnya ya? Kayak bukan skuter, apa ya istilahnya ya? Yang dia tuh lebih ke ngatur rodanya 2, terus kemudian ada pengontrolnya di tengah, itu 1 dipegang begitu kayak naik sepeda. Gimana ya kalau di sini tuh ada Segway begitu. Itu juga banyak dikembangkan, entah itu buat leisure atau mungkin buat orang-orang yang memang berkebutuhan khusus. Nah, kemudian ini termasuk salah satunya sensory aids, di sini juga termasuk rehabilitasi untuk misalnya hearing aids yang memang mengalami gangguan pada pendengaran. Nah, itu juga termasuk di sini salah satu tipe rehabilitasinya. Entah itu hearing ataupun yang vision. Yang vision berarti ini kayak penggunaan kacamata, terus kemudian ada beberapa alat bantu kontak lens kayak begituan dan lain sebagainya. Ada lagi yang jauh lebih umum lagi, itu yang lebih namanya universal design. Jadi istilahnya untuk produk-produk atau atau yang keseharian kita pakai begitu, tapi didesain agar lebih memudahkan jatuhnya. Contoh itu ada situ gunting, posisinya itu memang bukan menutup tapi terbuka terlebih dahulu, agak berbahaya gitu ya, tapi akhirnya jauh lebih memudahkan. Terus kemudian di sini ada engsel pintu begitu. Atau mungkin kalau sekarang di masa pandemi seperti ini kayak kemarin banyak yang mendesain bagaimana akhirnya kalau kita memencet tempat hand sanitizer itu nggak usah pakai tangan lagi. Kalau misalnya pakai tangan lagi kan ya percuma pakai hand sanitizer, tapi yang bagian mencetnya dipegang orang banyak gitu kan. Akhirnya coba pakai kaki kayak begitu. Atau yang cuma pakai sensor, kalau nggak salah pakai sensor cahaya begitu. Nanti ketika ada bagiannya yang terlewati atau apa, nanti si hand sanitizer bisa keluar sendiri. Sama kayak sensor-sensor yang ada di kamar mandi untuk di wastafelnya tuh, kayak begitu. Nah, itu tujuannya memang semua ini akhirnya istilahnya munculnya itu gara-gara ada user yang minta, gimana ya kalau misalnya ada yang begini, gimana ya kalau misalnya ada yang begini. Yang istilahnya itu semuanya tujuannya satu, memudahkan. Jangan sampai ketika memang didesain itu ternyata akhirnya membuat prosesnya sebenarnya mudah, malah jadi ribet begitu. Jangan sampai terjadi yang seperti itu. Oke, sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyakan? Atau mungkin ada yang bisa ngasih contoh mungkin yang sempat dilihat tapi yang belum sempat saya bahas di sini. Setelah ini mungkin setelah itu ada beberapa contoh
salah satu assistive device atau rehabilitation engineering, tapi fokusnya lebih ke anak-anak yang memang berkebutuhan khusus. Jadi memang dikhususkan untuk mereka-mereka yang memiliki keterbatasan ketika entah itu yang komunikasinya dan lain sebagainya. Jadi memang dan kasusnya di sini lebih ke personalized. Jadi istilahnya khusus ke case-case tertentu yang itu memang mereka yang minta begitu. Dan akhirnya gara-gara ada yang begitu, kemudian terekspos oleh media, kemudian ada industri yang tertarik, kenapa kemudian dari yang begitu sekalian aja dibuat produknya. Mungkin di luar sana sebenarnya banyak yang kasus yang sama, tetapi belum punya kesempatan untuk tadi istilahnya mendapatkan treatment begitu ya. Jadi istilahnya bisa pesan dan lain sebagainya sampai akhirnya dikomersialisasikan. Gimana? Ada yang tanya sampai di sini untuk tipe-tipenya? Oke, kalau nggak ada lanjut. Nah, ini salah satu contohnya. Jadi ini kondisinya dia sekolah preschool, jadi memang mungkin lebih ke kayak playgroup atau TK begitu ya. Di situ ada anak-anak yang memang punya keterbatasan atau disabilitas. Terus kemudian agar di sini ibu gurunya itu lebih mudah untuk istilahnya mengajak mereka untuk bermain atau mungkin melatih gerak motoriknya lebih banyak lagi, dan juga koordinasi antara mata dan mata dan tangan. Nah, akhirnya membuat yang namanya pop beat begitu. Jadi ini tuh semacam mainan begitu untuk anak-anak itu yang kemudian awalnya itu cuma dihubung-hubungkan begini, yang dihubung-hubungkan warnanya diganti apa begitu, yang kemudian akhirnya itu terlalu boring buat mereka begitu, terlalu membosankan begitu kalau cuma istilahnya dibuat seperti itu. Nah, akhirnya si beat-nya tadi itu dibuat posisinya lebih gede, dibuat lebih besar begitu. Nah, kemudian ketika tadi si beat-nya itu dihubungkan satu dengan yang lain, kemudian itu memang cara menghubungkannya benar atau mungkin warna yang dihubungkan benar. Nah, itu akhirnya bisa bisa menghasilkan suara. Kalau di sini menghasilkan lagu begitu. Nah, ini salah satu itu tadi pengembangan atau misalnya assistive technology yang tujuannya untuk education kalau di sini, atau mungkin bisa juga lebih ke recreation tadi ya, tapi kalau ini lebih fokusnya ke education tadi, yang akhirnya membuat tadi anak-anak di preschoolnya itu lebih tertarik, lebih senang, lebih menyenangkan buat mereka untuk melatih tadi kan, tujuannya lebih ke melatih motorik sama koordinasi antara mata dan tangan. Jadi lebih bukan cuma mereka nyambungkan pop beat-nya tadi itu, tapi di sini akhirnya ketika nyambung atau bukan lepas itu akan ada suara di situ, ada suara menyala juga dan juga bergetar kayak begitu. Ada lagi contohnya, nah ini contoh yang lain, ada juga yang dia itu ini mirip seperti yang pertama tadi. Kalau yang pertama tadi saya sempat menyebutkan ada tujuannya untuk komunikasi, ada yang kalau misalnya memang secara verbal tidak bisa menyampaikan, akhirnya itu harus tadi yang yes no aja pakai tekan tombol, atau mungkin komunikasinya pakai gambar begitu. Nah, ini juga ada. Jadi akhirnya komunikasinya di sini menggunakan tadi ada tombol-tombol begitu, atau mungkin yang karena mereka masih preschool begitu ya. Jadi kalau ini juga buat anak-anak juga sih ini. Anak-anak di sini kan masih mungkin belajar membaca, menghitung masih belum diajarkan mungkin ya itu. Jadi akhirnya lebih memudahkan ketika pakai gambar-gambar begitu. Kalau misalnya ini tadi kan karena ini cuma di kayak semacam kantong yang ada di pinggang begitu ya, kadang susah untuk membawanya, terus kemudian
jadi kelihatan begitu ya, membawa sesuatu begitu. Akhirnya diubah jadi lebih kompak, bentuknya dibuat menjadi rompi begini. Kan lebih ini ya, apa namanya, dari sisi tampilannya jadi lebih eye catching, yang pakai pun jadi nggak minder atau apa begitu, yang lebih memudahkan. Tetapi tetap secara fungsional, fungsinya sama seperti yang ini tadi. Jadi ada bagian-bagian tertentu dari face ya di sini bilangnya ya, dari rompi ini yang tujuannya sama seperti yang tadi, kayak begitu. Ini juga ada di sini keterangannya. Di sini kalau misalnya kalau misalnya dia juga bisa playback message. Jadi kalau misalnya ada pesan-pesan tertentu yang itu istilahnya semacam disimpan begitu ya, itu bisa diputar ulang dengan menarik keychain. Keychain berarti di sini ada semacam gantungan kunci yang ada di rompinya itu, kayak gitu. Atau dari ini guru atau wali muridnya juga dapat kembali merekam pesan-pesan tadi itu yang mau diinikan apa saja yang mau disampaikan, kayak gitu. Ini contoh lainnya. Ini ada yang cerebral palsy. Di sini ada memang kelainan di kalau cerebral palsy ini di sistem sarafnya, dari yang otak atau sampai ke yang ke tulang belakang begitu, sehingga biasanya pengaruhnya adalah ke motoriknya. Jadi biasanya itu semacam susah bergerak atau mungkin dia terlalu lemah untuk melakukan gerakan itu, kayak begituan. Jadi di sini lebih tujuannya untuk meningkatkan tadi motoriknya, sistem motorik dari si anak tersebut. Ada juga yang tadi ini kursi nih. Nah, ini juga ada nih case-nya yang ada di proyeknya salah satu kelompok di sini, yang memang ini akhirnya kalau ini digunakan untuk bekerja begitu. Di sini lebih ke, nah ini kadang nih yang ada yang dia nggak bisa mengatur bagaimana ketika dia mungkin berdiri atau duduk, kemudian dari dari tempat duduknya harus bisa menyesuaikan begitu. Kalau di sini case-nya ini untuk yang namanya Emma di sini seorang remaja yang memiliki autis, kemudian bekerja pada sebuah perusahaan. 3 feet itu tinggi nggak ya? Berapa ya pengalinya? Nah di sini lebih ke bagaimana mendesain kursi itu untuk keperluan yang diinginkan untuk si Emma ini begitu. Nah ini nih, yang kemudian biasanya yang harus ini kan tadi itu ketika ketika dia baru duduk atau mungkin terlalu nggak nyaman dengan posisinya dia tadi itu, karena kondisinya dia ada autis begitu, dia gampang marah ketika ada yang berubah begitu, atau mungkin tadi istilah tidak sesuai dengan kebiasaannya dia. Nah akhirnya dibuatkan didesain khusus untuk tadi itu agar kursinya itu menyesuaikan dengan dengan yang diinginkan atau sesuai dengan kondisinya Emma tadi itu. Jadi di sini ada kayu yang untuk sandaran kakinya, terus kemudian kalau misalnya kursinya di sini berputar begitu, itu juga akhirnya mengubah angle dari file drawer slide-nya, atau istilahnya ini sih mungkin kayaknya yang di bagian depannya si Emma duduk begitu. Kemudian juga simple, safe, sama inconspicuous. Jadi tidak memakan tempat, aman dan simple begitu. Ini tadi karena ini ya kakinya panjang tadi itu, dia butuh space yang lebih luas begitu untuk naruh kakinya. Ada juga yang seperti ini, mungkin menggunakan orientation device yang lebih membantu untuk tadi berjalan, yang biasanya mungkin menggunakan tongkat dan lain sebagainya. Untuk yang kemudian kalau di sini untuk navigasi selama di rumah ataupun di ruang kelas. Akhirnya menggunakan nih, kalau ini ada yang dipasang di kepalanya, ada pakai sensornya ultrasound biasanya seperti ini ya, kayak begitu. Lebih mencari yang lebih simpel lagi, kayak begitu.
Nah, ini akhirnya yang digunakan tadi. Tapi ini, sebentar. Kalau di sini, untuk tadi istilahnya ketika berjalan begitu, di sini yang bagian tengah di sini adalah control box-nya atau konsolnya untuk ngatur selama dia navigasi di dalam ruangan. Terus kemudian mungkin tadi ketika sudah ketika mau kemana, nah itu dia harus menekan kemana dan mengikuti suaranya begitu. Atau istilahnya mencari, kalau di sini kalau contohnya di sini mencari tempat duduknya begitu. Nah, itu lebih ke dari si control box-nya lebih bisa ngatur begitu, kayak bagian bentuk yang mana yang merupakan nanti akan menuju ke tempat duduknya. Lebih simpel lagi dibanding yang mungkin yang ini. Kalau penghalangnya banyak begitu. Nah, kemudian di sini ada juga yang bentuknya itu dia ortosis. Kalau tadi sudah sempat dibahas ya, ada ortosis, ada prostesis. Mungkin ini lebih banyak lagi contohnya. Ini kalau yang sebelah kiri ini adalah ortosis yang digunakan untuk yang mengalami masalah dengan ini kalau ini udah komersil sepertinya. Kalau ini hampir keseluruhan dari punggung biasanya. Biasanya itu kalau misalnya permasalahan, kan ada juga nih di sini yang lower back pain nih. Kalau lower back pain di bagian bawah, tapi biasanya kalau yang bentuknya sudah besar seperti ini, itu lebih ke ini lebih luas. Jadi biasanya full seluruh tulang belakang yang mengalami kelainan. Karena kalau ada bagian-bagian tertentu itu ada juga pemakaian ortosis yang bentuknya cuma korset begitu, yang bisa di di leher, entah itu atau mungkin di tadi yang termasuk yang lower back begitu. Terus kemudian ini ada AVO yang kalau ini namanya dorsal AVO, biasanya digunakan untuk orang-orang yang post stroke atau mungkin mengalami cerebral palsy juga bisa, biasanya kakinya nggak bisa ngangkat, kakinya itu jatuh terus, yang kalau misalnya jalan tuh gampang jatuh akhirnya. Nah, itu bisa digunakan ini ankle foot orthosis atau AVO. Atau lebih luas lagi, ini yang sampai ke paha. Kalau tadi ini AVO, kalau yang ini namanya KAVO. Knee ankle foot orthosis. Jadi sampai ke lutut. Jadi sendi yang, kalau ini kan sendi yang istilahnya di-fixkan itu ada di ankle. Kalau di sini ada yang di bagian ankle ini bisa dibuat fix, tapi yang di bagian lutut masih ada bisa pergerakan. Tapi tergantung kondisi dari pasiennya. Separah apa pasiennya, itu nanti yang akan menjadi parameter yang dilihat oleh ortotisnya ketika mendesain sebuah ortosis seperti ini. Atau yang prostesis seperti ini. Kalau prostesis tadi lebih banyak lagi, kan tadi sudah disebutkan ada yang kaki buatan, contohnya seperti ini. Kalau ini yang transfemoral, jadi yang amputasinya itu sampai di atasnya lutut, itu namanya transfemoral. Jadi di sini ada sendinya yang memang menggantikan lutut, kemudian kaki buatan. Atau mungkin kalau misalnya kalian pernah tahu ada Olimpiade Paralimpik, nah itu kan banyak tuh yang runner begitu pakai kaki buatan, tapi bentuknya beda. Tapi kalau misalnya ini memang tujuannya buat jalan, tapi kalau untuk runner biasanya bentuknya yang bentuk kaki citah, yang dia full besi, bentuknya melengkung begitu. Nah, itu memang khusus untuk runner kalau itu. Ada juga yang untuk beberapa ini permainan-permainan tertentu. Contoh ini misalnya kalau misalnya untuk basket, kemudian ada ini tangan bioniknya begitu, tapi yang khusus untuk megang bola. Ada yang kalau ini saya kurang tahu nih nama permainannya apa, kayaknya di Jepang banyak nih. Yang akhirnya ujung dari prostesis tangannya diganti dengan jaring. Apa namanya? Baseball bukan sih? Baseball begitu kah? Saya kurang tahu nih namanya apa, tapi kayaknya di Jepang lumayan populer tuh. Sport ini? Polo, Pak. Polo. Oh, gitu. Saya nggak tahu namanya, tapi sempat pernah lihat yang begini. Atau yang ini, apa ini, yang di atas ini,
Saya kurang tahu nyemalan apa ya. Itu yang bagian yang melengkung itu Kayaknya adalah apa itu? kayaknya itu golf nggak sih, Pak? Oh, boleh juga bisa. Untuk megang ini ya, yang menguatkan pegangan dari stick golfnya. Iya, Pak. Dari ujung-ujung dari prostetisnya itu yang nyambung ke stick golfnya. Nah, ini tadi yang dibilang sama siapa tadi? Yolanda yang sling, nah, itu yang begini. Tapi yang untuk gantungkan tangannya aja kalau slingnya. Kalau ini udah digabung, ada untuk menyeimbangkan si prostesisnya. Di sini pakai masih belum fix langsung ke tangan, tapi di sini dibantu sama ada slingnya yang jadi kayak ransel begitu. Nah, ini ada tadi sudah ortosis dan prostesis. Sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan. Nggak ada? Oh, ini ada pertanyaan dari Fadel. Kalau yang alat komunikasi ada nama orangnya, itu dibuat khusus untuk orang itu atau dia menjadi case general untuk alat rehabnya. Nah, kalau tadi yang sempat saya sebutkan beberapa tadi itu ini ya, apa namanya, customized case ya. Jadi memang khusus ada kasus seperti itu. Tadi kan kasusnya yang ada di preschool gitu ya, tadi itu sebenarnya banyak tadi itu. Nah, itu ya dari kasus yang preschool tadi itu yang kemudian karena ada kasus, ada yang melihat, kemudian dibuatkan begitu. Jadi bukan kasus umum. Nah, mungkin gara-gara tadi yang sempat saya bilang di awal, gara-gara ada yang seperti itu, kemudian terekspos media, industri melihat, nah akhirnya ada ini nih, ada apa namanya, ada peluang di situ. Mungkin case-nya nggak terjadi di sini saja. Banyak yang membutuhkan, cuma belum terekspos saja gitu. Atau mungkin mereka nggak punya kesempatan untuk tadi meminta bantuan itu. Karena mungkin kalau misalnya untuk mendesain seperti itu, secara proses desainnya begitu ya, itu membutuhkan biaya yang tinggi. Tapi mungkin kalau sudah komersil bisa jadi lebih murah kayak gitu. Ada lagi? Kalau nggak ada, gantian nih, saya yang tanya berarti. Tadi misalnya contoh yang Mas, saya mau nanya. Ada apa lagi nih? Ups. Pertanyaan tadi sih udah ini nih, yang tadi kan ada beberapa alat rehab medik itu yang dikasih nama ada orangnya gitu kan, kayak contoh tadi ada Emma, ada Jenny, ada Chris gitu. Itu spesifik untuk awalnya orang itu atau emang untuk kategori khusus, kategori seperti Chris itu? Bukan, jadi itu memang karena spesifik untuk buat dia gitu. Ya buat si Chris, buat si Emma begitu. Makanya kalau tadi cuma judul aja begitu. Belum ada produknya sebenarnya. Tapi tadi itu ada kemungkinan ketika itu sudah terekspos, kemudian industri melihat berarti kan ada kebutuhan nih. Kasusnya nggak mungkin cuma satu ini. Nah, baru kemudian biasanya diangkat, jadikan produk komersil kayak begitu. Jadi bukan Jadi awalnya dari case khusus. Ya. Jadi case khusus baru kalau misalkan emang banyak yang membutuhkan baru dijadiin umum gitu. Iya, banyak yang begitu. Ya, okay. Kayak gini baik. Ini ya, apa kadang itu kan kalau dokter yang dalam bidang-bidang tertentu, mereka tuh sering mengadakan pertemuan atau istilahnya update informasi entah itu berapa bulan sekali atau setahun sekali. Jarang deh kalau setahun sekali, pasti biasanya 3 bulan sekali begitu. Mereka akan update begitu, sekarang tuh yang lagi itu apa sih, case yang lagi banyak itu apa sih, kayak begitu. Ini saya rasakan sekali ketika dulu saya magang, dan itu memang akhirnya ide-ide yang muncul di perusahaan itu memang asalnya itu dari tadi keinginan dokter yang itu masih belum terwujud dengan alat yang ada sekarang, kayak begitu. Contoh waktu itu yang sempat saya dengar adalah, jadi kalau di Eropa itu ada namanya Euro PCR, itu merupakan salah satu kalau dibilang konferensi juga
juga bukan, tapi lebih ke semacam apa ya? Agak bingung saya bilangnya. Pertemuan dokter-dokter ahli kardiologi dan bedah jantung se-Eropa, yang di situ tujuannya adalah tadi mereka update case-case gitu. Jadi selama berapa hari, 3 hari begitu, dan tuh case-nya itu digilir rutin di beberapa tempat di Eropa begitu, mereka demo langsung. Jadi kalau misalnya ada beberapa case yang kemudian ada produk baru, nah mereka mau pakai produk itu, nah itu didemokan di acara itu gitu. Ada beberapa yang begitu. Nah itu sering gitu. Dari kayak misalnya tempat saya magang itu perusahaannya memang buka booth di acara itu, terus kemudian itu ada memang dokter yang kerjasama sama sama perusahaan ini, dan dokternya itu ketika melihat case begitu ya, terus mengunjungi booth. Di situ yang jaga di booth itu ada macam-macam. Ada yang bagian marketing, ada yang engineer juga didatangkan di situ, atau yang kayak semacam engineer sama product development kayak begituan. Itu agak beda sih kalau di tempat magang saya. Kalau engineer itu kerjanya lebih ke permesinan, kalau product development yang akhirnya desain produk-produk baru begitu. Nah itu dokternya nyampaikan begini, itu tadi saya itu ikut demo gitu ya, ikut demo, ada orang ada kasus aterosklerosis tertentu, tapi itu orang dokter, dia tuh ngelihat gitu, dokternya tadi tuh yang pakai alatnya itu kesulitan ketika pakai yang, kalau misalnya kalian masih ingat mikrokateter, pakai mikrokateter di dalamnya itu ada namanya guide wire, yang itu kerjanya adalah yang bisa belok-belokkan si mikrokateternya. Nah itu guide wire-nya itu di tengah-tengah jalan tuh karena terlalu didorong, itu ujungnya itu agak bengkok. Nah kemudian ini guide wire-nya mau diganti, tapi kalau guide wire-nya ditarik, mikrokateternya ikut ketarik. Gimana ya caranya kira-kira biar ini nggak ikut ketarik gitu? Pesannya cuma kayak gitu. Dokternya bilang kayak gitu. Tapi sama bagian yang tadi yang product development, kalau waktu itu jadi supervisor saya begitu, dicatat informasi yang seperti itu, dicatat, kemudian ketika acara sudah selesai, kembali ke perusahaan, dirapatkan begitu. Dirapatkan, ada dokter yang mengeluh seperti ini dan butuh alat yang tadi itu bisa ketika misalnya mau mengganti bagian dari yang ada di dalam mikrokateter itu, tapi mikrokateternya nggak boleh ikut ketarik. Nah kayak gitu. Nah akhirnya gara-gara info yang seperti itu, infonya cuma kayak gitu, nggak ada penjelasan detail. Kayak misalnya kemarin kan, kalau misalnya project description saya kan ada penjelasan dulu, kasusnya ini, kemudian ada case-nya seperti apa, mintanya kayak gimana. Nah itu cuma istilahnya, dokternya cuma ngeluh kayak gitu, tapi kemudian di bagian product development harus bisa mengartikan kira-kira maunya kayak gimana, terus dan karena ini memang diminta, kira-kira kapan bisa sampai ke pasaran secepatnya, kayak gitu. Akhirnya semua yang tim-timnya itu saling saling bagi tugas begitu. Ada yang ngerjakan bagian apa untuk tadi tujuannya untuk bisa istilahnya ya, bisa memfasilitasi pergantian guide wire istilahnya. Dan akhirnya produk itu sampai muncul. Saya coba googling sebentar sambil saya tunjukkan. Produknya itu akhirnya bisa sampai di pasaran dalam jangka waktu 1 tahun, tapi itu akhirnya kerjanya sangat ngebut gitu ya dari timnya, karena memang tadi itu belum pernah ada produk kayak gitu di pasaran dan ini peluangnya besar gitu. Pasti kalau misalnya kalau dokternya bilang kalau ada yang bisa buat istilahnya alat bantu untuk ganti guide wire itu pasti akan banyak yang pakai nantinya. Dan ternyata beneran ketika produknya sudah memang diuji coba baik, jadi begitu, itu banyak yang pesan. Kok lama ini? Nunggu deh. Nah, udah hampir jam 4 ya. Ini habis ini mungkin saya tunjukkan ini, tapi nanti untuk yang bagian
lanjutan dari PP tadi sih mungkin minggu depan kita setelahnya akan bahas yang dari tugas kalian mungkin. Kalau waktunya masih cukup akan saya lanjutkan, kalau enggak kita bahas ke tugas kalian. Nah, ini saya coba share screen. Kelihatan belum? Ini nama perusahaannya IMDS, Interventional Medical Device System. Nah, ini produk yang saya ceritakan tadi itu Belum terlihat, Pak. Oh ya, sudah. sudah terlihat. Sudah, Pak. Produk yang barusan saya ceritakan itu yang ini, yang namanya Trapid. Nah, istilahnya tadi karena tujuannya untuk ini ya, apa tujuannya itu untuk menjebak begitu. Nah, ini dinamain Trapid. Jadi sistemnya mereka ternyata tadi itu karena tujuannya untuk menjebak, berarti tadi harus dikasih sesuatu yang bisa menahan. Jadi akhirnya penahannya itu apa? Pakai balon. Jadi konsep balon kateter itu dipakai di sini, tapi balonnya lebih kecil. Karena tujuannya ini masuk ke dalam mikrokateter. Kalian bayangin aja mikrokateter di dalamnya tuh lubangnya sekecil apa, dan ini harus bisa masuk di situ. Salah. Ini bukan di dalamnya mikrokateter, ini berarti di luarnya. Karena di dalamnya mikrokateter itu nanti gate wire. Agak bingung juga ini saya jelasinnya. Susunannya biasanya kalau misalnya orang mau pakai ini untuk kasus aterosklerosis itu dari apa namanya di di bagian apa ketiak atau paha, kalau mungkin dulu masih ingat yang saya jelaskan di biomekanik, itu pertama yang dimasukkan adalah ini yang namanya gideon ini. Ini tuh tujuannya, ini yang biasanya itu ukurannya agak besar Mas Ian, yang itu nanti masuk ke dalam apa namanya pembuluh darah yang ukurannya besar sampai ke aorta, kemudian baru masuk ke pembuluh koroner. Nah, kemudian baru yang masuk selanjutnya adalah mikrokateter. Ini tuh ada, kalau karenanya perusahaan khusus untuk yang tentang itu, ini 1, 2, 3, 4 ini mikrokateter semua. Yang ini tuh mikrokateternya ada balonnya, yang ini ada 2, ini sama ini tuh ada 2 lubang di dalamnya, yang ini 1. Nah, di dalamnya mikrokateter ini nanti dimasukin namanya gate wire. Nah, biar gate wire-nya bisa ditarik tapi mikrokateternya tetap di dalam ini, akhirnya nanti dimasukin si trapid ini. Si trapid ini dimasukin, balonnya dikembangin, jadi istilahnya dia itu kayak desak biar si mikrokateternya nggak ikut keluar, baru kemudian gate wire-nya ditarik. Kayak gitu. Ada bayangan nggak sih kalian? Bisa bayangin nggak? Pasti belum. Kayak infusan bukan, Mas? Kalau infus Kan pakai jarum yang keras dulu dibuat masukin ke pembuluh darah, nanti kalau udah masuk ke pembuluh darah dicabut besinya, tinggal selangnya doang. Oh, mungkin hampir mirip. Jadi yang pertama masuk ke dalam pembuluh darah manusia, yang entah itu di ketiak, biasanya ketiak yang dekat gitu ya, biar nggak jauh-jauh ke jantung, itu pakai yang ini, yang produk yang namanya gideon ini. Habis itu kemudian ini kan ada gambar nih, kecil lagi yang ada yang masuk nih. Yang masuk ini itu yang mikrokateternya di dalamnya. Nah, kemudian di dalamnya mikrokateter itu baru ada namanya gate wire. Atau istilahnya yang tadi, yang dia itu tujuannya untuk mengarahkan pergerakan dari mikrokateternya. Nah, kalau gate wire-nya bermasalah kan harus ditarik nih. Tapi kalau ditarik biasanya si mikrokateter ikut ketarik juga. Makanya dikasih trapid ini, jadi dimasukin tuh 2. Di dalam gideon ini yang dimasukin ada si mikrokateter sama si trapid ini dimasukin, kemudian balonnya dikembangin. Ketika balonnya dikembangin kan dia kejebak tuh si mikrokateternya. Ketika udah kejebak, baru si gate wire yang di dalam mikrokateter itu ditarik. Kayak gitu. Jadi istilahnya si mikrokateter nggak akan ikut ketarik keluar, tetap di situ gitu. Karena kalau misalnya udah sampai ke tujuan yang udah agak jauh begitu ya, akan sangat susah nanti ngulangi lagi gitu. Prosesnya lebih panjang lagi.
Gimana? Nangkep nggak? Lumayan. Kalau teman-teman, Ada Pak Manful. Kita kembali ke PPT dulu deh. Oh, sebentar. Not responding. Jadi itu yang intinya bukan yang masalah cara kerja yang tadi sih, tapi lebih ke bagaimana akhirnya menerjemahkan keluhan dari dokter yang itu jadi input begitu. Kemudian bisa desain suatu produk baru yang ternyata memang benar-benar dipakai begitu, yang benar-benar dibutuhkan. Nah, yang bisa akhirnya menerjemahkan kayak gitu kan lebih ke tadi kerja kita sebagai biomedical engineer, yang akhirnya dari sisi medis tahu, tapi dari sisi desain pun sisi basic engineering-nya kepake akhirnya di situ. Harus menggunakan yang seperti apa sih agar tujuan itu tetap tercapai. Kayak gitu. Sampai sini? Ada pertanyaan? Kita masih ada setengah jam nih, tapi kayaknya ini kita berhenti di sini untuk PowerPoint-nya. Nanti sisanya kita lanjut minggu depan, kita akan bahas ke tugasnya habis ini. Sebelum masuk ke tugas, ada yang mau ditanyakan? Nanti lebih ke ini ya, sebenarnya masih tinggal 3 slide sebenarnya, tapi akan agak panjang penjelasannya. Ada pertanyaan? Sejauh ini belum mungkin. Belum, oke. Kita ke... Nah, ini apa namanya, kita akan bahas untuk tugasnya masing-masing kelompok. Jadi, kita urut dari kelompok apa ini. Sudah terlihat belum? Masih loading, Pak. Sudah terlihat? Sudah. Oke. Pertama dari kelompok D. Kelompoknya Icul, Farid, Hasna, Syahidah, Fahmi, sama Adib. Tentang wheelchair. Nah, ini masih yang dari project description. Bagian-bagiannya sudah, oke. Nah, kalau bisa nanti di bagian problem definition ini kalian bisa kait-kaitkan dengan dasar kayak dasar teori begitu. Kalian ambil dari sumber lain boleh, nggak apa-apa. Tapi kalau ini untuk awalan aja. Tapi nanti untuk yang lebih detailnya, nah, kalian ngacunya ke ini project description tadi, tapi mungkin bahasanya tinggal diubah ke bahasa yang menurut kalian itu seperti apa, kayak begitu. Ini udah oke. Nah, mungkin untuk goal-nya ini lebih dibuat spesifik. Kelompok D dibuat lebih spesifik. Mungkin kayak ini kan tingkat mobilitas yang tinggi, kenyamanan, yang ringan, namun bisa menggunakan pemakaian yang lama. Kira-kira apalagi yang mungkin bisa ditambahkan, semakin spesifik akan semakin bagus. Kalau misalnya istilahnya nggak ada di project description tadi, kalian bisa menambahkan yang penting tetap mencakup yang dari project description-nya itu. Kemudian untuk yang ini yang stakeholder, nah ini benar ya, seperti ini caranya. Siapa saja yang terlibat, kemudian karakteristiknya, ekspektasi, potensi kekurangan, dan implikasi dan konklusinya seperti apa untuk masing-masing. Bisa macam-macam ya, tadi kayak kalau nggak salah saya lihat kelompok mana ya, tadi ada yang sampai misalnya keluarga, itu nggak apa-apa dimasukkan. Nggak harus banyak, tapi yang penting tahu poinnya, kira-kira siapa saja yang terlibat dan perannya stakeholder yang terlibat itu apa saja, itu yang harus muncul di sini, dan ini sudah cukup baik menurut saya yang ini. Terus
list of requirement. Nah, ini sudah oke nih sebenarnya di sini. Kalau bisa dibuat lebih detail dalam arti dipilih satu-satu. Misalnya mobility-nya ini misalnya 1, bergerak leluasa di bidang datar, kemudian bisa untuk menaiki tangga tanpa butuh bantuan orang lain. Jadi lebih dibuat poin-poin, mungkin akan lebih gampang nanti ininya. Tahu requirement-nya apa saja dibanding bentuk kalimat panjang seperti ini. Ya, ini mungkin juga untuk kelompok yang lain juga ya. Terus kemudian comfort-nya seperti apa. Nah, ini juga nanti dibuat poin-poin, tapi kalau misalnya memang nggak bisa dibuat panjang, mungkin 1 kalimat tapi lebih pendek aja nggak apa-apa. Material, oke, cost. Mungkin beberapa yang masih belum muncul, contoh safety. Nah, ini yang belum ada nih. Tapi benar ini, saya setuju mobility ditaruh di awal. Karena itu yang requirement yang paling utama di sini ya. Mungkin kalau bisa untuk yang list of requirement ini harus yang detail begitu. Jadi kalau misalnya bisa munculkan yang lain, tambahin lagi aja. Karena itu akan mempermudah kalian untuk proses selanjutnya. Kan di sini kan nanti akan ada yang bagian seleksi, kalian ngacunya kan ke sini nih, ke list of requirement. Kalau list of requirement-nya di sini terlalu sedikit, nanti kalian akan bingung ketika melakukan seleksinya itu. Karena nanti bisa aja poinnya itu terlalu sama satu sama lain. Sehingga seleksi malah nggak akan terjadi. Kayak gitu. Function analysis, pakai gambar kayak kemarin boleh, atau dijelaskan sekalian juga boleh. Nggak masalah. Untuk yang ini sudah oke. Untuk yang wheelchair tinggal tadi ya. Beberapa part mungkin dibuat lebih detail aja. Tinggal di situ. Oke. Untuk kelompok D, mungkin ada tanggapan? Atau ada yang mau ditanyakan? Untuk yang ini Pak, goal. Goal ya, kenapa? Nah itu kami mikirnya waktu itu kami membuat seringkas mungkin, tapi melingkupi banyak hal begitu. Jadi memang diperpendek begitu. Itu tidak ada masalah kan harusnya. Oh, nggak apa-apa juga. Tapi yang jelas tadi ya, permintaan yang dari user, yang dari case-nya itu harus terjawab semua gitu ya. Karena itu kan istilahnya tujuan kalian kan dari situ untuk bisa memuaskan dari usernya. Ya. Jadi cek lagi ke project description-nya, apakah semua yang diminta oleh user di bagian case itu sudah tertampung di goal ini. Kadang itu yang agak rancu adalah membedakan ini sama list of requirement. Tapi yang lebih utama kalau list of requirement, kalian lebih detail sebenarnya dibanding goal, karena itu tujuannya tadi untuk sebagai acuan kita ketika melakukan seleksi. Kalau goal ini ending yang mau kita tuju nih, kayak gitu. Paham nggak bedanya? Iya Pak, jadi memang kami kemarin memikirkan seperti itu sehingga beberapa kasus, misalkan beberapa kasus khusus yang disebutkan oleh pasien seperti bisa menaiki tangga itu sengaja kami nggak masukkan ke goal karena itu kasus khusus begitu. Kami mengganti bahasanya dengan kata mobilitas tinggi yang mengartikan bahasanya mobilitas tinggi itu juga bisa menaiki tangga begitu, enggak? Boleh kayak gitu, ya nggak apa-apa. Udah benar, tapi ini udah benar kok ini baginya. Jadi goal-nya kayak gimana, sama list requirement-nya kayak gimana. Tinggal lebih tadi ya, dibuat detail, lebih baik poin-poin kayak gitu. Oke? Ada lagi? Dari kelompok D? Terkait ini Pak, yang stakeholder itu ya. Juga jujur kami sebenarnya juga melihat bagaimana stakeholder-nya itu kesulitan begitu. Karena khususnya di bagian yang ini potensi dan implikasi begitu. Nah, ini menyangkut pautkan dua kolom itu tuh bagaimana begitu. Jadi ya kami kurang ini aja, kami kurang referensi begitu Pak. Oke.
Sebenarnya nanti kalau contohnya kalian kan ada contoh nih di readernya ada contoh satu itu yang copy kemarin. Kalian bisa dilihat di situ atau mungkin kalau butuh contoh yang lebih medis lagi nanti saya bisa kasih nih punya saya dulu yang sempat kita bahas di biomekanik itu yang masalah sarkopenia itu juga ada yang stakeholder begini nanti bisa saya taruh di aula. Nah ini sebenarnya mengaitkannya ini kayak contoh adalah misal stakeholdernya di sini masyarakat begitu. Maksudnya potensi dan kekurangan seperti apa? Ini kayaknya kalau ini sudah oke sebenarnya. Permintaan pasar tinggi tetapi kemungkinan cacat produksi tinggi. Nah ini kan kalau misalnya produksi tinggi kan di situ kayak misalnya ada apa ya istilahnya cacat atau impurity itu pasti tinggi juga karena produksinya juga semakin besar begitu. Itu karena efek tadi masyarakat yang membutuhkan juga tinggi begitu. Jadi hubungannya lebih ke kalau misalnya kayak di Indonesia misalnya case-case kayak yang seperti ini kan banyak nih. Makanya yang di masyarakat pasti permintaannya akan tinggi efeknya sebenarnya untuk kasus wheelchair. Tapi tadi itu ketika wheelchair di sini kasusnya tinggi, kalau kemudian banyak yang membuat, otomatis nanti akhirnya produksinya tadi yang dikejar itu lebih ke profitnya, jadi selain menjual sebanyak-banyaknya, atau secara fungsionalitas dia harus baik produknya. Nah, yang kayak begitu. Bisa bayangkan untuk yang potensi dan kekurangan. Iya, Pak. Gitu. Nah, ini kalau misalnya implikasinya bisa begini, produk lebih mudah diterima oleh masyarakat. Nah, ini balik lagi ke wheelchair yang seperti apa. Ketika wheelchair-nya tadi itu ada fungsionalitas yang di situ masih belum terjawab oleh wheelchair yang ada sebelumnya. Atau mungkin pada kasus ini yang diminta sama si pasien itu memang belum terpenuhi sama wheelchair yang ada sebelumnya. Nah, otomatis akan lebih mudah diterima oleh masyarakat. Karena ada yang butuh, kemudian kalian menyediakan gitu kan. Kayak gitu. Lebih menjawabnya lebih seperti itu untuk masing-masing stakeholder. Mungkin nanti akan kita bahas juga di kelompok lain juga ada yang membuat tabel begini juga kan ya. Ada lagi? Iya, Pak. Sepertinya itu saja, Pak. Oh, ini yang masih belum muncul cause effect diagram. Coba dibuat ya. Itu masuk di mana, Pak? Di desain assignment juga? Masuk di desain assignment aja di sini. Di desain assignment ada stakeholder itu sama cause effect diagram. Cause effect diagram ambil yang dua, kan ada yang goal, ada yang satunya problem. Nah, itu kalian buat dua, satunya positif, satunya negatif gitu aja. Oh, ada lagi? Function analysis nggak perlu, nggak dikasih gambar pun saya nggak masalah, nggak apa-apa. Tapi ceritanya juga yang harus muncul ceritanya. Sepertinya udah, Pak. Ya, oke. Ya, terima kasih. Mungkin ini ya, yang problem definition ini tadi dilengkapi lagi, ditambah lagi infonya. Atau dikasih gambar gitu, gambar kayak sepatu roda, kursi roda yang ada sekarang itu seperti apa gitu. Nggak apa-apa. Ada lagi? Ini anggota yang lain mungkin. Jangan sampai ini yang ngerjakan sendiri ya. Harus tim nih. Nanti kelihatan di akhir nanti. Enggak, Pak. Saya kontribusinya malah paling sedikit, Pak. Saida, Pak, yang kerjain semuanya, Pak. Waduh. Nanti presentasi saya nggak mau ke misalnya didominasi satu orang gitu. Nanti presentasinya saya tunjuk. Oh iya. Ya, Pak, siap. Oke, lanjut ya kelompok selanjutnya. Ya. Ada lagi nggak ini kelompok D? Lanjut ya. Iya, Pak. Oke, kelompok selanjutnya kelompok B apa ya itu masalah? Ya, BPI, kelompok B. Ada Wahyu, Stevi, Yolanda, Bella, Dea, Farel, sama Aulia. Oke. Kasusnya, problem definition. Tadi ya, bisa ditambah nih problem definition-nya, tambah lebih, kasih info-info lagi. Yang lain mungkin yang belum saya sampaikan di project description. Bisa kalian kasih informasi kayak BPI itu kasih gambar gitu yang lebih jelas.
case-nya itu kalau BPI masalahnya di mana dan begituan. Terus stakeholder analysis di sini pasien, dokter, sosial, asuransi, industri. Ini juga udah oke sih ini. Oke, cost effect diagram. Ini bisa dibuat kayak kemarin ya sebenarnya. Cost effect diagram di sini, karena di sini case-nya itu bukan yang kalau kemarin kan contohnya di ini nih di perusahaan, makanya sampai perusahaan kolaps atau apa kemarin itu. Kalau ini kecelakaan mungkin lebih ke bisa bawanya ke sini atau mungkin kayak endingnya itu misalnya orangnya sehat begitu. Atau mungkin sampai sini juga boleh lah, ini nggak masalah. Tuh, tapi harus bisa tetap tadi ya. Ambin ini apa nih? Istilah apa nih? Ada yang bisa jawab? Kasih info ke saya. Kelompok B? Mungkin kata lainnya itu sling, Mbak. Sling tadi itu? Iya. Oke. Goalnya juga cukup jelas ya di sini, udah oke. Desain assignment-nya. Oke, boleh. Nah, untuk ini, resource requirement-nya juga ini sama ya, seperti kelompok tadi, mungkin akan lebih enak kalau itu dibuat poin-poin. Jangan yang kalimat begini, agar lebih mudah dilihatnya. Ya. Nanti diganti yang buat per poin-poin saja. Use, ergonomic, safety, time, wishes. Saya minta untuk nambah lagi requirement-nya kalau bisa. Ini apa yang kira-kira masih belum masuk, coba ditambahkan. Masalah cost mungkin, apa lagi? Yang mungkin masih muncul dari list, kemarin kan dari contoh tuh listnya banyak tuh. Kalian bisa ambil beberapa dari situ, nanti cari. At least ini ya, mungkin untuk kelompok yang lainnya, kalau bisa yang ini, bagian poin yang besarnya ini, at least 5 atau 6 begitu, nanti di dalamnya ada poin-poin lagi begitu. Nanti akan memudahkan kalian ketika seleksi kalau itu lebih banyak begitu. Dan diurutkan mana yang paling menurut kalian itu penting, itu yang ditaruh di atas. Kayak tadi kan contoh kelompok D tadi mobility yang diutamakan. Nah, itu benar itu taruh atas sendiri. Nah, tergantung nanti kelompok ini. Bisa kasih alasan kenapa ini use-nya yang ditaruh di nomor 1. Perwakilan kelompok B. Kalau dibandingkan ergonomik sama safety-nya, kenapa use-nya yang lebih diutamakan? Kalau yang dari kesepakatan kita, karena yang sling ini kan memang tujuannya supaya bagian pundak sama pegangan tangannya menjadi statis itu, Pak. Kalau misalnya persyaratan yang ini dibandingkan yang persyaratan ergonomik sama safety itu memang lebih utama yang ini. Secara kegunaannya dia. Paham nggak maksud pertanyaan saya? Sebenarnya sebenarnya lebih yang ergonomik sih, kan untuk mendukung tujuannya itu kan harus yang mudah dilepas pasang sama dibuat ringan. Cuma kemarin saya mikirnya yang ini karena tujuannya untuk harus menjadi statis, jadi ya baru mikirin tentang ergonomiknya itu, Pak. Jadi di poin keduanya baru disimpan ergonomik itu. Oke, sebenarnya nggak masalah. Saya nggak ada yang salah ya yang begini itu. Kenapa ditaruh pertama, kedua, tapi asal ada alasannya aja gitu, it's okay, nggak apa-apa.
kalian boleh memilih prioritasnya begitu. Ketika kalian kembalikan lagi ke case-nya, apakah dari case-nya itu memang yang diutamakan itu secara kegunaan atau dari sisi tadi, misalnya dari sisi ergonomisnya, itu nggak masalah kayak begitu. Tapi tadi ya dibuat poin-poin akan lebih memudahkan. Yang lainnya udah oke. Function analysis, nah ini boleh pakai kotak begini atau pakai yang apa kemarin simbol-simbol itu juga oke. Nah, oke, ini mostly hampir sama nih sama kelompok D tadi. Tapi sini udah ada cost effect diagramnya, udah oke. Tinggal tadi mungkin menambahkan, tadi dibuat poin-poin list of requirement-nya. Bisa tambahkan 1 atau 2 poin besar lagi. Sama bagian yang problem definition-nya di sini lebih diperdalam lagi. Itu aja sih. Apa notisnya untuk yang kelompok B. Ada yang ditanyakan? Bagaimana kelompok B? Cukup? Saya ingin bertanya, Pak. Boleh. Mengenai stakeholder itu, sebenarnya itu yang berhubungan dengan pasien atau sama produknya, Pak ya? Lebih ke case secara lebih global jadi melihatnya. Jadi yang kalau misalnya case-nya tadi itu yang kira-kira akan terlibat di dalamnya itu siapa saja. Ya makanya di sini kan munculnya misalnya nih kayak contoh ini punya kalian kan ada pasien, dokter, terus sosial itu maksudnya masyarakat, terus kemudian asuransi, industri. Ini udah benar semua, masuk semua kan di sini poin-poinnya. Tapi mungkin ada yang belum masuk, contoh misalnya keluarga, itu kan lebih sempit lagi dibanding yang sosial. Itu kira-kira bagaimana? Kayak begitu. Nggak, ini kalau ini pun 5 pun saya sebenarnya sudah oke, nggak apa-apa. Udah 5-5-nya masuk kriteria ini, masuk ke istilahnya apa ya, lingkaran case-nya itu gitu. Menjawab nggak, Stevi? Iya, Pak, sudah. Terima kasih, Pak. Oke, ada lagi? Oke, kalau nggak ada lanjut ya ke kelompok. Ini kelompok berapa ini? Kelompok A. Citeria, Miranda, Hafid, Ronald, Edric, Ian, sama Fadel. Tentang rehabilitation product for post-stroke patient. Case-nya udah benar. Nah ini ya, problem definition, masa cuma segini nih, harus lebih detail lagi. Di sini, karena kan nanti kalau di laporan akhir, yang project description itu kan nggak dimasukkan, tapi laporan akhirnya mulainya dari yang ini nih, analysis phase mulai problem definition. Di sini juga boleh kalian ambil dari yang project description atau ngambil dari informasi dari literatur lain, tapi yang bagian case harus tetap masuk di situ. Jangan sampai terlalu umum atau minim informasi, karena itu yang jadi ini nih pengertian permasalahan itu kan munculnya di sini semua dan harus jelas di situ. Itu yang harus ditambahkan nanti ya di sini di problem definition. Kemudian goals-nya ini oke, nggak apa-apa. Nah ini untuk stakeholder analysis ini ya minta tolong dibuat seperti teman-teman yang tadi, dibuat tabelnya. Ini sudah disebutkan siapa-siapa saja yang terlibat, tapi masih belum detail. Nanti dibuat tabelnya seperti yang 2 kelompok sebelumnya sudah oke kayak gitu. Nanti didetailin juga masalah apa kayak perannya masing-masing, kemudian tadi ada implikasi dan lain sebagainya. List of requirement-nya udah benar di poin-poin, tapi masih belum kalian bagi berdasarkan poin besar tadi. Jadi tetap dibagi kayak ada use requirement, ada ergonomic requirement, safety requirement, dan lain sebagainya. Dan dibuat lebih detail, lebih detail lagi. Itu di sini. Kayak misalnya yang pertama nih, dibuat 2 poin bisa nih, ergonomis 1, kemudian ergonomis dan minimalis, portable, jadi 3 tuh Mas. Jadi jangan sampai nanti per 1 requirement tuh ada 2 poin begitu, kalau bisa jangan sampai seperti itu. Jadi tetap per masing-masing.
Itu untuk yang list of requirement-nya sebenarnya poin-poinnya sudah oke, cuma nanti perlu dibagi sesuai dengan proseduralnya. Function analysis boleh, nggak apa-apa dibuat seperti ini, sudah cukup rinci. Ini belum masuk ya, ini untuk minggu depan. Untuk yang sintesis one ini masih belum. Belum sintesis one ya malah. Goals-nya. Iya Pak, jadi kemarin yang tabel ini tuh kita tuh buatnya tuh buat yang pertama, tapi bingungnya tuh karena goals-nya tadi tuh yang udah sempat dibahas sama Icul tadi, goals-nya itu lebih ke kok Icul Stevi yang lebih ke alatnya atau ke penyakitnya, jadi bingung, makanya ditaruh di sini dulu belum dikumpulin. Oke. Pertama. Boleh. Ini sebenarnya kayak begini nih ini caranya oke nih, bisa nanti memudahkan untuk kalian masalah brainstorming. Ini buat seperti ini boleh nih. Tapi mungkin di sini ini untuk minggu depan sih kalau yang ini nanti akan saya sampaikan di akhir. Nanti berarti untuk yang ini perlu diperbaiki ya, yang atas terutama yang ini list of requirement dibagi tadi per pokok yang besar-besar dulu, yang user requirement, ergonomic requirement, safety requirement, dan lain sebagainya. Tapi poin-poin ini tetap kalian masukkan semua, per poin jangan sampai ada yang double begitu. Double dalam arti kayak ini ya, misal nomor 1 nih, ergonomis, minimalis, portable. Itu kan bisa jadi 3 itu sendiri-sendiri. Terus yang stakeholder dibagi tadi sudah, contoh yang 2 sudah oke. Sama yang problem definition, nanti mungkin lebih diperjelas. Iya Pak, itu soalnya kemarin kita baru dari brainstorming kan, terus kita baru masukin yang beberapa poin yang akan kita masukin gitu. Nah, yang buat penulisannya kita belum penulisan yang benar-benar terstruktur gitu loh Pak. Jadi kita masih masukin detail. Nanti kita di dalam part itu kita mau itunya apa aja sih, mau masukin bahas apa aja gitu. Nanti kita udah ada sih Pak data-datanya gitu, kayak yang buat problemnya, terus ada requirement yang kayak misalnya alat buat bantu gerak berapa derajatnya gitu, udah ada referensinya gitu Pak, tinggal dimasukin. Oke, nanti itu berarti ini ya tetap dilengkapi. Jadi saya harapnya itu kenapa saya minta kalian ngumpulkan dulu analisis phase begini, biar nanti di ending tuh sudah bagus semua gitu, sampai jadi satu laporan bagus begitu. Jadi untuk yang minggu depan, jadi yang kalian kumpulkan sekarang tetap direvisi, minggu depan dikumpulkan lagi, nanti plus sintesis phase 1. Tadi akan saya bahas setelah nanti satu kelompok lagi selesai. Ini saya selesaikan dulu. Nah, ini sebenarnya, ini kalau misalnya idenya kayak gini, ini sudah memunculkan. Ini yang begini, ini nggak apa-apa dimasukkan sebagai referensi untuk termasuk dimasukkan ke hasil brainstorming, masalah sketching, tapi jangan cuma ngambil dari dari referensi. Gunakan ini, lebih yang kemarin saya tekankan ya, imajinasi sama kreativitas kalian. Mungkin nggak cuma ini aja gitu, ide kalian mungkin lebih bagus mungkin, bisa aja seperti itu. Itu jadi untuk kelompok A kayak itu tadi ya, poin-poinnya yang harus diperbaiki untuk revisi minggu depan. Terus kemudian ada yang mau ditanyakan dulu? Sudah sih Pak. Assalamualaikum Pak, saya mau tanya. Ya. Saya baru ambil, iya Pak, saya baru ambil RRB rekayasa appendix ini KPRS. Belum terbagi ke kelompok berarti ya? Iya, saya belum dapat kelompok. Oke, nanti saya akan cek nanti akan saya gabungkan di aulanya, nanti masuk kelompok mana akan saya kabari di grup. Sudah masuk grup belum? Sudah. Sudah, oke. Nanti kelompok saya Andi KPRS Pak, itu bisa sih kalau mau di itu Pak. Dia nggak jadi ngambil ini gitu? Dia KPRS Pak Andi. Oh, boleh. Masuk aja berarti ya. Ini Corona masuk di kelompoknya Sebab Fahmi ya batasannya? Iya, Pak.
Kelompok apa Fahmi tadi? Kelompok D. D, Pak. D. Nah, boleh Nah. Bapak masuk ke sana. Biar pas ya, berarti tetap Oh ya udah kalau gitu Pak. 28 ya? Iya, Pak. Ini berarti ada yang nggak masuk satu ya ini? Oke, kembali lagi ke kelompok A tadi. Ada yang mau ditanyakan? Sudah, Pak. Cukup jelas ya, nanti minta tolong diperbaiki, direvisi. Minggu depan tetap dikumpulkan lagi. Baik, Pak. Oke. Kemudian ini kelompok C. Lower back pain. Ada Mercia, Wasoli, Zaki, Ridwan, Claudia, Rafli, sama Charlie. Ini dari apa namanya? Dari project definition kemarin. Kemudian problem definition, siapa saja yang terlibat. Ini ya, yang problem definition minta tolong ini apa kalau bisa langsung lanjut aja dalam arti paragraf bentuknya jangan terpisah-pisah ini apa 5W1H-nya langsung saja di Oh iya, mohon maaf Pak, gitu. kemarin ada miskom sama editornya, jadi masih itu draftnya doang loh Pak. Okay. Belum saya minta draftin, cuman ada ya salah komunikasi jadi begitu Pak. Nggak masalah. Maksudnya ini dari hasil draft aja sih sebenarnya Pak. Oke. Cuman kemarin saya minta teman saya yang lain buat dirapihin gitu, cuman mungkin beda pemahaman jadi belum sempat dijadiin satu paragraf. Oke, nggak masalah. Nanti diperbaiki ya buat yang selanjutnya. Ini stakeholder-nya boleh, nggak apa-apa. Classified diagram. Oke, classified diagramnya tetap di ini ya. Ada goal sama problem, jadi karena ada dua. Tetap dibuat dua-duanya. Kalau ini masih yang problem nih, tinggal satu lagi buat yang goal, tinggal yang kalimat positifnya saja. Isinya bersama nggak masalah. Oke. Ini summary-nya dibuat poin-poinnya. Nah sebenarnya inilah poin-poin ini yang kalian ceritakan saja sebenarnya, ditambah informasi dari literatur itu jadi problem definition. Terus kemudian goal-nya boleh. Nah ini boleh kayak gini juga, oke kalau saya, tapi tadi ya mungkin harus bisa membedakan goal sama requirement. Itu. Karena nanti goal-nya harus tercapai, di akhir harus tercapai semuanya. Kalau requirement, itu sebenarnya kalau misalnya ada requirement yang nggak terpenuhi, ada nggak papanya juga, tergantung seberapa penting requirement itu. Itu yang harus ini ya. Tadi seperti yang pertanyaannya, apa ya, kelompoknya Icul tadi ya, itu harus dibedakan goal sama requirement-nya. Nah, ini list of requirement-nya udah oke nih, ini udah banyak, kemudian apa poin-poin begini. Walaupun cuma satu gini nggak masalah ya, tetap dipisahkan biar nanti kelihatan ini requirement dari sisi apa, kayak begitu. Nah, nanti mungkin yang belum muncul di kelompok lain ada wishes. Ini bisa juga ditambahkan. Memang agak apa ya, agak rancu gitu memang antara requirement sama wishes di sini. Tapi kalau yang tadi yang requirement tuh lebih tadi yang lebih teknis ya. Intinya harusnya seperti apa itu lebih teknisnya itu di requirement. Kalau wishes ini yang kayak harapannya mau yang seperti apa sih nanti endingnya begitu. Mirip sama goal sebenarnya kalau ini. Tapi lebih ke poin-poinnya di sini. Ini udah oke sih nggak apa-apa ini. Function analysis pakai gambar begini. Nah, udah oke. Mungkin ditambah penjelasannya pakai poin. Oh, boleh lah, nggak apa-apa. Tinggal itu tadi ya, berarti ini di bagian atas nih yang perlu diperbaiki. Tinggal nambahkan beberapa poin tadi yang masih belum ada. Ada pertanyaan? Kelompok C? Sepertinya belum, Pak. Belum? Oh, saya belum, Pak. Nah, ini waktunya juga udah habis ya. Ini saya cuma mau menunjukkan tadi yang
menunjukkan ini yang tugasnya, yang not responding.